Dan apakah yang saya mau tanya lagi, apakah di tempat komunitas ini ada gerakan seperti itu? Oke, Mas, kalau gitu nanti akan dibicarakan. Ini hal bagus. Jadi seperti ada istilah paramedis, itu nggak harus dokter. Ini sekarang paralegal. Hebat sekali. Sudah berdiri berapa lama, Mas, lembaga ini? Paralegal itu udah lama sebenarnya. Udah lama. Di Amerika juga udah ada kan paralegal. Ya, saya baru dengar dari di Indonesia masalah. Oh, di Indonesia udah. Oke. Di Indonesia sebenarnya udah berkembang dari tahun 2011. Oh, baru berarti. Oke, Max, jadi nanti biar pengurus yang tanyanya. Ada pertanyaan nggak, Max? Oke. Kalau pertanyaan saya sebenarnya menarik sih tadi. Nggak ada cukup itu. Ya, tepuk tangan buat Max untuk para regal di Indonesia. Pak Paul. Ya. Saya ada pertanyaan, mungkin Bapak bisa jawab itu. Mungkin Pak ya, kalau nggak saya minta bantuan yang lain. Kita lagi bicara tentang cinta uang. Iya. Mengapa kalau nggak salah di Yakobus atau sekitar situlah dikatakan bahwa yakin atau penatua yang dipilih harus orang yang tidak mencintai uang. Iya. Kitab Timotius, baik. Timotius. Ya, ayo kita baca Matius 6:24. Kalau diakan, kalau hamba Tuhan itu cinta uang, berarti dia pelit dong. Karena uangnya nggak pernah dibagi-bagi. Maka jemaatnya menjadi apa nanti? Bagaimana dia bisa nolong orang? Pada Matius 6:24, Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, saingan dia itu bukan setan, duit ternyata. Bayangkan. Dengan kata lain, catat, ini yang penting. Satu-satunya yang sederajat, equal, sama dengan Tuhan adalah uang. Loh, betul tidak? Karena dia membandingkan dirinya itu saingannya cuma uang, nggak ada yang lain. Ngeri Pak Paul. Maka itu ini yang dibahas banyak. Kenapa saya berani berkata tadi bahwa musuh keadilan adalah orang kaya? Karena orang kaya itu pasti pelit. Karena itu kalau nggak pelit ya nggak kaya dong. Putar lagi ke situ. Maka itu di Alkitab banyak bicara tentang uang. Karena ini jahat sekali. Maka itu saya ingin mengembalikan istilah Tuhan Yesus kepada gereja zaman sekarang. Ayo semua orang legal, termasuk kita para regal, harus berani berkata uang itu setan. Loh, kok diam saja? Nah, sekarang saya tanya, setan di saldomu berapa miliar? Nah, sekarang ada setan berapa juta di dompetmu? Ngerti? Sebut setan. Maka itu kalau anak-anak kecil mau minta setan 20.000, uang itu memang setan. Yesus berkata mamon. Nah, bukti bahwa uang itu sederajat dengan Tuhan, kita buka Matius 28. Saya mesti buka Alkitab lagi, saya lupain ayat yang mulai ayat yang ke-13. Tolong buka ini Matius 28. Kita akan melihat bahwa uang itu sejajar dengan Tuhan. Maka itu hati-hati yang nyimpen duit banyak-banyak nggak pernah dikeluarkan. Bahaya sekali. Matius 28 ayat yang saya mulai baca 11 ya. Matius 28 mulai 11. Dusta mahkamah agama. Nah, ini yang dipakai oleh KPK bahwa money laundering adalah jadi agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, semuanya tokoh agama, ya semuanya pemimpin-pemimpin agama. Kalau sekarang itu para ketua-ketua sinode, uskup, semuanya termasuk di dalamnya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Berarti money politik sudah ada sejak zaman dulu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Jadi prajurit nggak boleh salah, nggak akan salah. Kami yang bertanggung jawab ngomong pada pimpinanmu. Jahat sekali nih para imam karena tua-tua ini. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Perhatikan ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Kalau saudara punya kesempatan ke Israel, cari orang Yahudi, masih akan ngomong cerita ini. Yesus nggak bangkit, dicuri murid-murid. Apa relevansinya? Oke. Siapa masih ingat semua peristiwa perjanjian lama? Apa saja yang Papa kita buat dengan kekuasaannya? Apa saja?
selalu ada akhiran kalimat ini. Hal ini terjadi sampai hari ini. Ngerti nggak maksud saya? Semua mujizat, semua perbuatan dahsyat Bapa kita di perjanjian lama pasti ada akhiran. Hal ini ada sampai hari ini. Salah satu yang saya ingat, mata air Yeriko sebelum disucikan, disehatkan oleh Elisa atau Elia, saya lupa. Elisa, air itu jahat, orang hamil minum keguguran. Sampai hari ini mata air itu masih ada di Yeriko, dan orang-orang Palestina sehat minumnya sampai hari ini. Nah, kalau yang Papa kita buat ada sampai hari ini, dan ternyata yang dibuat uang juga ada sampai hari ini, berarti ini mereka sama gak? Ayo kalau kita pakai rumusan hitungan matematika, kalau garis A, B sama dengan C, D, berarti ini Pak, ngerinya uang itu. Gereja rusak itu pasti karena uang. Setuju saya ngomongin? Maka itu gereja miskin gak pernah ribut. Yang ribut pasti gereja kaya. Betul? Oke, yang berikut cepat. Ada lagi? Ada 2. Ayo ibu-ibu, habis ini ibu-ibu dong. Ibu-ibu punya hak juga loh. Ya, ayo. Selamat malam. Jadi di sini saya mewakili mahasiswa psikologi karena saya dari psikologi. Saya Alkitab juga Pak, itu buku psikologi yang luar biasa Alkitab. Ya, jadi saya ingin bertanya. Sebenarnya saya tidak terlalu paham tentang hukum, tapi dari dulu ada satu hal yang membuat saya penasaran. Sebenarnya bagaimana sih sudut pandang kekristenan ataupun para pengacara yang Kristen tentang adanya hukuman mati? Karena dari saya sendiri saya tidak setuju. Karena menurut saya hukuman mati itu tidak bisa mengubahkan keadaan. Jadi bagaimana intinya bagaimana sudut pandang kekristenan, apakah hukuman mati itu diperbolehkan atau tidak? Ya, jawabannya gampang. Yesus pun dihukum mati. Yesus pun dihukum mati. Jadi tergantung negara masing-masing. Tapi kalau Alkitab, buktinya Yesus dihukum mati. Oke? Ya, yang sana. Malam Pak. Ya. Saya cuma mau tanya simpel aja. Karena profesi, misalkan profesi praktisi, dia lawyer. Ketika ada kasus orang kaya minta dibela dengan orang miskin dibela, tapi kasusnya gini, orang kayanya ditipu orang miskinnya ditipu orang kaya. Lawyernya bagaimana? Oke. Yang namanya pengacara, bersalah ataupun tidak bersalah, tertuduh ataupun tidak tertuduh, hukum berkata harus didampingi pembela. Ini hukum. Ingat, Keluaran 32, sayang waktunya, vonis sudah jatuh bahwa Israel harus dibinasakan. Kitab Yunus, vonis sudah jatuh, hukuman mati dijalankan. Sodom Gomora dijatuhkan hukuman. Tapi Papa panggil pembela. Waktu Israel, pembelanya adalah Musa. Waktu Sodom Gomora, pengacaranya adalah Abraham. Niniwe, pengacaranya adalah Yunus. Nah di sini, seorang pengacara menurut hukum Tuhan, kalau memang tahu itu salah, suruh bertobat, dibimbing bahwa kamu ini salah. Tapi, nah ini dia, ini hal yang luar biasa. Harus ada domba. Oke, tolong buka Yohanes 1:29. Saya kagum pada ayat ini. Pagi-pagi itu dikatakan, Yohanes membaptis, lihat Yesus datang. Lalu dia berteriak, Yohanes 1:29, lihat anak domba Tuhan yang mengangkat dosa isi dunia. Saudara, saya punya pengalaman lucu. Tahun 76 dengan tim saya KKR di lapangan Kertosono, Jawa Timur. Nah, dalam zaman dulu tuh kalau KKR selalu ada lagu, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Masih ingatnya lagu itu. Tiba-tiba ada orang sebelah saya ini, dia muslim karena saya lihat dari pakaiannya. Wih, anak domba enak di sate. Wah, anak domba toh kan enak kalau di sate, kambing muda maksudnya. Sejak itu saya tuh mulai mencari, apa sih anak domba ini? Jawabannya baru ketemu tahun 83 waktu saya di Jerman. Di sebuah bibliotek perpustakaan Universitas Bochum di Jerman bagian tengah, saya menemukan beberapa buku sejarah Romawi. Saya bersyukur dapat jawaban. Jadi begini, anak domba yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu pengacara. Artinya kalau zaman Romawi ada orang tertuduh dan terdakwa,
maka teman-teman dan keluarga akan cari, kamu sudah punya anak domba belum? Kamu sudah punya anak domba belum? Itu istilah zaman Romawi. Nah, anak domba zaman itu sangat jarang. Kenapa? Biayanya mahal luar biasa. Paling tinggi satu rumah gaji bayarannya. Kenapa? Ini dia. Hukum Romawi mengatakan, begitu terdakwa ini gagal dibela oleh si anak domba, maka yang dihukum adalah si anak domba ini. Pengacara itu harus mati. Lihat kasusnya Pilatus pengadilan Yesus. Kan jelas gak ada salah ini orang. Bagaimana aku bisa menghukum dia? Nah, dia cari anak domba. Siapa yang ditukarkan? Barabas. Ini penjahat yang paling jahat di zaman itu. Maksud Pilatus, rakyat pasti milih Barabas karena merugikan banyak orang. Pilatus kaget. Rakyat milih bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Sejak tahun 83 itu sampai hari ini, saya sudah sering jadi anak domba buat banyak orang. Ada masalah hukum, masalah apa, saya maju. Ya udah, saya bayar. Maaf, saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Salah satu ketika saya jadi anak domba, enggak satu, ada berapa kali. 4 rumah saya hilang. Saya harus korbankan itu. Ya enggak apa-apa. Buktinya Tuhan masih berkati saya sampai hari ini. Itulah anak domba. Ketika kita ada orang-orang berdosa, baca satu ayat lagi, Yohanes 20:23. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Ternyata bukan cuma Tuhan. Baca Yohanes 20:23. Inilah anak domba itu. Sudah, siapa yang berhak mengampuni dosa? Enggak cuma Tuhan, tapi siapa? Loh, ayo. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Bukan cuma Tuhan loh. Aku. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Itulah anak domba. Jadi hukuman mati, kasus Andrew Chan Myuran ini luar biasa. Itu masih tersimpan di kompas.com. Ada 9 narapidana di Kerobokan Bali yang menulis surat pribadi. 6 Kristen, 3 Muslim. Catat saudara, 9. Menulis surat pribadi kepada Presiden Jokowi, biar saya yang menggantikan mereka ditembak. Belum pernah dalam sejarah Indonesia ada sesama narapidana mau menggantikan hukuman orang lain. Alasannya apa? 9 orang itu punya alasan yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Kalau kami yang mati itu layak, karena kami itu nggak berguna. Tapi mereka ini berguna di sini. Bayangkan. Jadi jelas kalau itu salah, nyatakan salah, terus kita bimbing. Bagaimana? Itu cara kita mengampuni dosa orang. Ada lagi ibu? Ya perempuan? Ada. Oke, silakan. Ya yuk. Yang kuat suaranya. Seorang lawyer itu biasa menangani kasus perceraian. Yang saya tanya itu tentang perceraian. Di Alkitab dinyatakan perceraian itu tidak dibolehkan. Iya. Tetapi menurut hukum Musa dikatakan jika perempuan itu berzina, maka suami boleh menceraikan istrinya. Koreksi kalau saya salah. Yang saya tanyakan itu bagaimana menangani kasus tersebut dan sisi keadilannya dari perempuan dan pria, sebenarnya boleh bercerai atau tidak? Ya, jelas tidak boleh. Kalau saudara baca Matius 19 akan jelas sekali bahwa dari awalnya Papa sudah tidak menyetujui perceraian. Nah, bagaimana pengacara? Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Salah satu sumber kekayaan pengacara itu kalau ngurus perceraian paling gampang dan biayanya mahal. Maaf saya ngomong. Maka itu saya minta semua pengacara Kristen jangan ngurus perceraian, suruh pengacara yang lain. Yang hukum mereka berkata boleh, tapi hukum kita tidak. Nah, bacakan baik-baik Matius 19 tadi, ayat 5 atau 6 saya lupa. Saya lanjutkan lagi. Tidak adilnya adalah kenapa cuma yang perempuan ketahuan berzina, yang laki-laki kalau berzina bagaimana? Oke? Nah, maka itu hukum itu digenapi hukum perjanjian baru. Beginilah hukum Tuhan kita, ya, supaya mulai hari ini kita semua tahu. Buat semua agama, Tuhan mereka hobinya bawa timbangan kemana-mana. Apa itu lambang keadilan? Timbangan, bukan? Oke. Nah, kenapa Tuhan agama lain hobinya bawa timbangan?
Karena suka nimbangi dosa orang. Besar, kecil, ringan, berat, apa saja itu ada bedanya. Itu dosa buat agama lain. Tapi buat Tuhan kita nggak dibedakan. Buat Tuhan kita dosa itu dosa. Hukumannya nggak ada berat, nggak ada ringan, sama beratnya. Neraka tidak seperti kolam renang, ada yang dangkal untuk anak-anak. Jadi jangan beranggapan neraka ada yang dangkal untuk orang berdosa kecil. Enggak, enak saja. Maka itu dianjurkan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, sekalian yang besar. Toh masuk neraka juga. Ngerti ya? Nah, lihat, saya nggak hafal KUHS. Apa itu KUHS? KUHP. Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Saya nggak hafal. Lawyer nggak hafal. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Pasal KUHS tentang pembunuhan dan perzinahan simpel sekali. Ayatnya cari sendiri. Gini, pembunuhan, Alkitab berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ayo jujur, sependeta-pendetanya seorang pendeta, ada yang selama hidup nggak pernah benci? Ayo jawab, manusia ada yang nggak pernah benci orang? Enggak. Ada yang bantah, saya nggak pernah benci Pak Daniel, tapi malas ketemu. Sama, nggak pernah benci tapi malas ketemu. Awas kamu. Kalau begitu semua kita mantan pembunuh atau masih jadi pembunuh hari ini? Ya bertobat kalau masih. Nah, inilah hukum surga. Berzina di KUHS, KUHP, perzina itu pasalnya banyak, seperti pembunuhan, berencana, pembunuhan rame-rame, mutilasi, beda hukumannya. Surga nggak macam-macam, pokoknya benci pembunuh. Begitu pula perzinahan. Dalam hukum KUHP, perzinahan itu macam-macam. Mau begini, mau begitu. Nggak perlu Noel, apalagi meluk, enggak. Apa? Ayo, pura-pura lupa apa? Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, berarti sudah. Nah, saya tanya lagi, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar enggak? Loh ayo jawab, Pak. Ini saya takut, saya udah bebas, saya buta kalau begini Tuhan, ini celaka saya hukum ini. Nah, pertanyaannya, berarti banyak suami yang berzina enggak menurut hukum itu? Kenapa masih istrinya saja? Ini agama. Nanti pulang baca Yohanes 8, karena saya enggak ada waktu. Ditulis jelas pagi-pagi benar. Waktu Yesus sedang ngajar di bait suci, imam-imam datang melemparkan seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Nah ini kan kurang ajar. Kalau disebut mereka menangkap basah, cowoknya mana? Masa berzina sendirian? Masa sama tembok? Lah lakinya ini mana? Jangan-jangan salah seorang imam itu nggak berani ngaku. Lihat Tuhan Yesus menjawabnya luar. Nah, Amerika menggunakan hukum itu bahwa jaksa dan hakim nggak berani nuntut, biar juri. Jadi menghakimi adalah masyarakat. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berasa berdosa duluan? Itulah juri. Saudara, ayo kita lihat fakta ini. Maka itu jangan pernah menghakimi orang yang kelihatan berzina. Kalau saudara orang gereja pasti tahu, sinode-sinode itu hobinya membuat surat sampai ratusan tembusan. Itu hanya kalau ada salah seorang pejabat gereja itu yang berbuat zina atau berbuat salah, langsung ditembusi suratnya kemana-mana. Itu saya marah pada ketua-ketua sinode itu. Kenapa buat surat sampai ratusan tembusan? Tunggu orang berbuat salah. Kenapa ada orang yang baik dan benar nggak pernah kamu buatkan surat supaya yang lain tahu? Terima kasih Pak Paul, berkata amin. Ini yang keadilnya gereja. Maka itu jangan cuma melihat dosa yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan itu. Setuju? Ibu yang tanya tadi, jadi semua kita ini berzina. Nah kalau gitu ya cerai semua dong. Enggak bisa begitu. Jelas? Sudah cukup? Ada satu lagi ibu perempuan? Oh iya, ketuanya tanya sendiri. Ini pakai ini mikrofon ini supaya nggak jauh-jauh. Ya silakan. Oh jangan di situ supaya nggak jauh-jauh, tapi di sini. Intinya seperti yang saya cerita di awal tadi. Bapak mata satu ya. Gimana kita dengan relevan dan dengan percaya diri dan dengan berani kita berjalan sebagai monyet bermata dua di dunia monyet bermata satu. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ketuanya ini, hebat.
Relevansinya kembali ke Galatia 5:23. Kalau saya sudah sangat yakin bahwa ini kebenaran dan ini hukum yang tertinggi di dunia. Kok nggak amin yang lain? Selama saudara pegang buku hukum ini, jangan mencolok mata yang satu itu. Tetap miliki dua mata itu. Jangan ikut monyet yang matanya tinggal satu itu tadi. Supaya ada kebenaran. Kalau dunia punya kalimat ini loh, belum tentu yang banyak itu betul. Pernah dengar kalimat itu? Saya suka kalimat itu. Belum tentu yang mayoritas itu benar. Betul. Ya udah, pegang kebenaran. Saya mau cepat-cepat ya karena waktu. Maka itu tadi mahasiswa psikologi saya mau katakan, saudara, buku ini akan memenuhi jurnal dunia. Ingat akhir bulan Mei yang lalu, Indonesia kampus-kampus terkenal termasuk UI, ITB, ITS digoncang ijazah palsu para doktornya. Mengapa sampai itu memalukan dunia? Karena begini, Indonesia belum menganut hukum internasional 100%. Bahwa semua S1, S2, S3, skripsi, tesis, disertasi sebelum disahkan oleh universitas bersangkutan itu dicocokkan ke jurnal internasional. Apakah tesis ini, apakah disertasi sudah ada yang buat atau belum? Dan itu tunggu waktu. Nah, Indonesia nggak mau tunggu itu, bayar selesai. Nah saudara, jurnal setelah ada Mbah Google itu cepat diketahui. Sebelum ada Google, menemukan jurnal itu lama bertahun. Sekarang cuma minggu. Jadi kalau saudara menemukan sesuatu penemuan, sebelum diakui, cek ke jurnal dulu. Dengan adanya Google, cuma sekian hari selesai. Nah, kalau saudara buka jurnal, literatur jurnal itu selalu tergantung literatur yang tertua, ditemukan para arkeolog. Nah, literatur tertua yang tercatat di jurnal, siapa penemu dunia itu bulat, saudara kan kaget. Ayub ditulis. Nah, siapa? Filemon. Siapa bilang apa? Enggak dengar apa? Alama. Oh, alama. Saya kira apa? Dengarkan baik-baik. Nah, seandainya ada arkeolog di ruangan ini, terus bongkar-bongkar kali Ciliwung misalnya, terus menemukan sebuah tulisan, ada yang lebih tua dari Ayub, maka Ayub bergeser. Itu sistem sains. Jadi sains itu selalu bergantung pada jurnal. Nah, hebatnya sains, dengarkan baik-baik. Sains tidak boleh memilah-milah ini tulisan apa dan tulisan siapa. Ngerti maksudnya? Kalau ini agama nggak dimasukkan, tidak. Di dalam ilmu pengetahuan mereka hanya berfondasi literatur. Mau tulisannya monyet pun kalau bisa nulis misalnya waktu itu tetap diterima. Ngerti maksudnya? Saudara, nanti ini satu persatu yang masuk adalah Alkitab. Salah satu contoh lagi, saya ingat saya karena cepat-cepat aja. Sebelum ada negara demokrasi, dulu negara-negara di dunia itu sebagai apa? Kerajaan. Dan hampir semuanya diktator. Disebut negara demokrasi itu karena ada 3 lembaga penting. Apa saja? Cepat. Ayo, apa cepat? Lembaga apa? Yo, gitu aja, cepat ngomong apa? Eksekutif? Ya, enggak. Saya selalu urut. Nomor 1 harus yudikatif. Yudikatif itu adalah tiang utama setiap negara, yaitu keadilan. Maka itu di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat saya paling suka, ada tulisan gede di atasnya begini: equal justice under law. Semua orang sama derajatnya di mata hukum. Itu ditulis di gedung Mahkamah Tinggi Amerika. Nomor 2 adalah yudikatif. Nomor 3 adalah eksekutif. Buka cepat. Literatur tertua tentang 3 lembaga itu adanya di Yesaya 33 ayat 22. Cepetan ayo. Yesaya 33 ayat 22. Dan itu ada di jurnal. Dan belum ada yang bisa mengalahkan. Ayo tolong baca cepat. Tuhan adalah apa kita? Hakim kita. Itulah yudikatif. Kedua, Tuhan adalah yang memberi hukum. Itulah parlemen. Yudikatif. Legislatif. Nomor 3, Tuhan adalah apa? Raja kita, eksekutifnya. Nah, dari 3 ini lalu koma. Perhatikan kalimatnya, menjadi jamak atau tunggal, plural atau singular. Lihat, singular. Dia.
Betul? Dia akan ngapain cepat? Nah, siapa dia dari 3 lembaga negara? Di mana negara 3 lembaga ini bersatu, maka rakyat selamat. Indonesia kacau balau karena 3-tiganya korupsi sendiri-sendiri. Oke. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Cepat. Ayo, apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Bau kotor. Salah. Kita nggak ada di sini karena nenek moyang kita sudah mati duluan. Di dalam jurnal literatur tertua tentang sanitasi, baca Ulangan 23 ayat 12-13. Cepetan karena waktu. Ulangan 23 ayat 12-13 Deuteronomi. Wah, hebat. Sayang itu pakai terjemahan bahasa Melayu. Kadah, hajat, padahal itu berak sebetulnya, cuma diperhalus. Inilah literatur tertua tentang sanitasi di dunia. Hebat sekali. Udah? Tuhan menyuruh apa? Jadi Yahweh Tuhan kita adalah pribadi pertama di dunia yang mengajarkan sanitasi. Bayangkan yang dipimpin Musa itu 4 juta orang loh hari itu. Nggak punya septic tank. Walaupun nggak berak serentak 4 juta, paling tidak 2 juta berak hari itu. Sudah bisa bayangkan mau ditaruh di mana barangnya kalau nggak dikasih aturan itu oleh Papa di surga. Hebat bukan? Ini kitab hukum. Buku kesehatan pertama di dunia adalah 5 kitab Musa. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 9 dan 10, itulah perintah manusia makan biji-bijian, fiber. Hebat sekali Bapak kita. Musa adalah orang pertama yang menuliskan. Yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Cuma masalahnya saya belum ketemu jawaban. Kenapa yang Papa larang kok enak semua? Ini masalahnya. Oke, apalagi? Ayo, sampai mana? Oke, dunia kedokteran. Sebelum ada dunia dokter modern, disebut dunia kedokteran zaman lama. Saudara, zaman itu sebelum ada penemuan bahwa darah itu sumber hidup, maka zaman dulu kalau ada orang sakit datang ke tabib, langsung dibelah yang dikeluhkan yang mana, mati. Ngeri sekali, tapi banyak orang tetap datang karena sakit. Tapi ketika literatur ini ditemukan, darah itu pusat, maka itu sampai hari ini semua ke dokter harus periksa darah, tekanan jantung. Bukan, Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Inilah literatur tertua yang memberitahu manusia bahwa nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Nanti saudara baca pulang kitab Wahyu 11. Itulah kata televisi pertama di dunia. Ya nggak ada kata televisi, nggak ada. Cuma dikatakan ketika 2 saksi Yesus mati di jalan raya Yerusalem, maka seluruh dunia melihatnya. Apa artinya? Bagaimana kejadian di Yerusalem? Seluruh dunia bisa melihat televisi. Wahyu 11 atau ya, saya lupa di Wahyu berapa, cari pokoknya 2 saksi itu. Oke, apalagi? Saya harus mikir apalagi nih. 11 ayat 9. Terima kasih ya Kak. Nah, inilah bukti-bukti yang luar biasa. Mau pemerintahan, mau politik, mau kesehatan, mau kebahagiaan, mau ekonomi, Alkitabnya segala, psikologi, hebat sekali. Oke, jadi saya harap mulai hari ini saudara begitu suka dengan firman Tuhan. Oh, jangan cuma satu. Betul? Oh, iya. Kalau saudara suka makan, harus suka Alkitab juga. Awas. Tuhan memberkati kita semuanya.